Diabetes mellitus atau DM atau disebut diabetes saja merupakan penyakit penggangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif atau Kemenkes. Sedangkan menurut WHO, diabetes mellitus atau DM definisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. National Diabetes Federation mencatat diabetes telah menyebabkan 6,7 juta kematian di dunia pada tahun 2021. Ini berarti ada satu kematian setiap 5 detik. Tiongkok menjadi negara dengan jumlah kematian akibat diabetes terbesar di dunia. Kematian akibat diabetes di Tiongkok mencapai 1,39 juta orang pada 2021. Amerika Serikat berada di peringkat kedua dengan jumlah kematian sebanyak 669.000. Lalu India berada di perangkat ketiga dengan jumlah sebesar 647.000. Indonesia berada di peringkat ke-6 dalam daftar ini. Jumlah kematian akibat diabetes di Indonesia mencapai 236.000 jiwa. Maka 2021 menyebut ada 537 juta orang dewasa atau usia 20 sampai 79 tahun atau 1 dari 10 orang hidup dengan diabetes di seluruh dunia. 4 dari 5 orang penderita diabetes tinggal di negara berpendapatan rendah atau menengah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tipe dan jenis dari diabetes. Yang pertama yaitu adalah DM tipe 1. DM diabetes mellitus yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Yang kedua ada DM tipe 2, diabetes mellitus yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektivitasnya kerja insulin. Yang ketiga ada DM gestasional, yaitu diabetes mellitus yang terjadi saat kehamilan. Dan yang keempat ada DM tipe lainnya, yaitu diabetes mellitus tipe lain yang disebabkan oleh pemakaian obat, penyakit, dan lain-lain. Gejala diabetes mellitus. Gejala diabetes mellitus akan muncul secara bervariasi pada setiap pengidapnya, tergantung akan tingkat keparahan dan jenis yang diidap. Namun secara umum ada beberapa gejala yang akan dialami oleh pengidapnya, antara lain peningkatan rasa haus, peningkatan frekuensi buang air kecil, mudah lelah atau rasa kelelahan yang berlebihan, adanya gangguan penglihatan, terjadinya infeksi pada tubuh secara terus-menerus, penurunan berat badan, dan kehadiran keton dalam urin. Dan untuk pemeriksaan diabetes mellitus, dokter akan mendiagnosis diabetes pada seseorang dengan melakukan wawancara medis, yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa jenis pemeriksaan kadar glukosa darah. Contohnya seperti tes glukosa puasa, tes glukosa acak, dan tes Athena. Berikut adalah penjabaran akan tes tersebut. Yang pertama ada tes glukosa plasma, yaitu tes ini paling baik dilakukan di pagi hari setelah puasa 8 jam. Yang kedua ada tes AT. Tes ini juga disebut dengan HbA1c atau tes hemoglobin untuk mengetahui kadar globulin. Yang ketiga ada tes toleransi glukosa. Dalam tes ini kadar glukosa darah pertama kali diukur untuk mengetahui kadar glukosa. Yang keempat, selain itu dokter akan melakukan pemeriksaan darah dan urin yang dilakukan kepada pasien penderita diabetes mellitus. Selanjutnya untuk pengobatan dan tindakan diabetes mellitus. Pengobatan akan disesuaikan dengan jenis diabetes yang kamu alami. Terapi insulin menjadi salah satu pengobatan yang bisa dilakukan oleh pengidap diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Bahkan pada diabetes tipe 1 yang cukup berat, transplantasi pankreas bisa dilakukan guna mengatasi kerusakan pada pankreas. Sedangkan pada pengidap diabetes 2 akan diberikan beberapa jenis obat-obatan. Namun, umumnya pada beberapa perawatan yang harus dilakukan untuk menurunkan risiko diabetes mellitus, yaitu menerapkan pola makan sehat. Jika kamu mengalami penyakit diabetes, sebaiknya atur kembali pola makan yang sehat. Fokuskan pada asupan buah, sayur, protein tanpa lemak, dan juga biji-bijian. Tidak hanya itu, kamu juga perlu mengkonsumsi serat dan mengurangi beberapa jenis makanan, seperti makanan yang mengandung lemak jenuh, karbohidrat olahan, hingga pemanis buatan. Selanjutnya, rutin melakukan aktivitas fisik. Setiap orang tentunya membutuhkan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan tetap optimal.
termasuk pengidap diabetes. Olahraga menjadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menurunkan kadar gula darah dengan mengubahnya menjadi energi. Kamu bisa memilih untuk melakukan olahraga ringan, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. Selanjutnya, untuk mengetahui kode ICD diabetes, kita membuka ICD-10 volume 3. Yang pertama, buka ICD-10 volume 3, cari abjad D. Yang kedua, lalu cari kata diabetes dan mellitus, yaitu kode 10 untuk diabetes mellitus tipe 1 dan E11 untuk diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, untuk memastikan kebenarannya, buka ICD-10 volume 1, abjad E. Jika sama, maka kodenya benar. Ada tertera bentuk dan buku ICD-10 volume 3. Dan selanjutnya, untuk mengetahui kode ICD-9, yaitu untuk tindakannya, pertama buka ICD-9 pada bagian belakang, cari abjad I, lalu cari kata insulin setelah menemukan, yaitu kodenya 99.17. Untuk memastikan kebenarannya, buka pada halaman depan. Jika sama, maka kodenya benar. Ada tertera di samping.